terkait pendidikan di Indonesia di masa sekarang dan akan datang. Nah, di sini saya ditemani sama Bapak Hukum Purnama. pertama. Untuk lanjut saja Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melihat perkembangan sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah ada perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hukum Purnama, berprofesi sebagai pendidik. Sesuai dengan pertanyaan bahwa apakah ada perbedaan atau peningkatan secara signifikan dari perkembangan pendidikan dewasa ini. Mengamati dari perkembangan selama ini bahwa pendidikan terus-menerus dibuat inovasi sehingga menjadi sempurna dan sesuai dengan harapan, maka berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan untuk mengarah kepada peningkatan, perkembangan dan juga kemajuan. Maka banyak ditempuh perubahan-perubahan, di antaranya di sini dari sisi kurikulum yang saat ini terus-menerus digunakan sesuai dengan kebutuhan tuntutan baik dari peserta didik juga dari lapangan pekerjaan, sehingga terus-menerus disempurnakan. Kemudian dari fasilitas juga, dalam hal ini pembinaan fasilitas-fasilitas pendidikan yang digunakan terus-menerus dilengkapi sebagai sarana prasarana, karena memang dalam hal ini di lembaga-lembaga pendidikan memang dituntut teknologi yang mendukung, sehingga kelengkapan fasilitas sistem internet mulai terus dilengkapi. Kemudian dari sisi pendidik, saat ini memang terus-menerus ditambah atau dilengkapi secara kualitas maupun kuantitas, diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidik di lembaga-lembaga. Jadi dalam hal ini dikatakan secara signifikan sudah cukup jelas bahwa banyak perubahan-perubahan yang telah dirasakan baik dari sisi pendidik maupun peserta didik. Demikian. Ya, baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan digitalisasi, apa saja keterampilan yang menurut Bapak perlu diajarkan kepada generasi muda di Indonesia di masa depan? Baik, sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya, bahwa sekarang zaman teknologi, zaman digital, ini menuntut kepada generasi untuk lebih meningkatkan kemampuannya, menjawab tantangannya, yang tentu diawali dari lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan materi-materi, membekali siswa-siswinya untuk dapat menjawab tantangan. Nah, mereka jelas karena saat ini memang teknologi sudah tidak bisa ditolak atau dikendalikan lagi, maka kita perlu segera membekali diri. Caranya, semua peserta didik ini terus-menerus diberikan materi-materi yang mengarah kepada tuntutan teknologi dalam segala hal. Untuk ini mereka akan diberikan materi-materi yang semuanya berorientasi kepada sistem digital, baik itu dalam hal pengkajian-pengkajian, kemudian mencari materi-materi yang dibutuhkan, kemudian juga dalam pemecahan masalah. Ya, dalam hal ini diharapkan mereka akan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Demikian. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir ya Bapak, bagaimana Bapak melihat pendidikan di Indonesia dalam 10 sampai 20 tahun mendatang? Apa perubahan besar yang perlu dilakukan untuk mencapainya? Ya, baik. Mengamati dari perkembangan saat ini, sudah tentu punya misi, punya target untuk menjawab tuntutan 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Maka ini optimis bahwa bila mana semua sektor, semua hal ini dapat bekerja dengan sempurna, dengan optimal, maka ini segala cita-cita pun dapat tercapai. Tentu dalam hal ini merupakan tuntutan adalah kerjasama dari semua sektor, baik itu dari peran pemerintah, kemudian peran orang tua dan juga masyarakat, bahu-membahu untuk bekerja sama, saling membantu demi kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Sehingga saya optimis bila mana semua bersinergi dengan baik, maka tujuan akan tercapai. Demikian. Baik, terima kasih untuk wawancara, mungkin sudah selesai Bapak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Mungkin sudah ya Pak.